Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauki Agung Firmanda, NIM 44, kelas A, mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UTS saya, manajemen pemasaran, yaitu terkait dengan analisis riset pasar dan perilaku konsumen. Nah, di sini saya mengambil produk jamu herbal, bagaimana sih kaitannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu kalau kita melihat analisis riset pasar, di situ terdapat analisis produk. Nah, sebelum analisis produk, saya mengambil produk jamu herbal ini karena potensinya yang sangat besar. Dimana menurut Mas Ruroh dan Suprapti, di situ produk jamu herbal ini, produk jamu Madura ini memiliki persentase sebesar 22% pasar internasional dan sisanya 78% itu pada pasar lokal seperti itu. Jadi di sini sangat berpotensi produk jamu herbal ini untuk dikembangkan karena pangsa pasarnya yang lebih luas seperti itu. Nah, tidak cuma itu, saya melihat bahwa di Pamekasan itu merupakan industri jamu herbal paling banyak di Madura. Nah, itu jika dibandingkan dengan Sampang maupun dengan Sumeneb seperti itu. Jadi saya ini karena langsung ambil di daerah saya sendiri, yaitu miliknya Ibu Fatima terkait dengan penjualan jamu herbal sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi yang saat ini di tengah pandemi ini, bahwa saya melansir dari media klik.com itu menyebutkan bahwa salah satu alternatif pengobatan COVID-19 ini adalah penggunaan jamu herbal. Artinya di sini melihat potensinya yang pasar yang sangat besar, dan juga sekarang ini di tengah COVID, jamu herbal ini mampu mengatasi masalah COVID-19. Jadi artinya pangsa pasarnya lebih luas lagi seperti itu di tengah COVID, dan juga potensinya yang sangat besar. Selanjutnya yaitu terkait dengan rancangan riset target konsumen yang dilakukan oleh produsen sendiri. Yang pertama itu ada jenis kelamin, usia, profesi, pendapatan, manfaat, dan juga karakteristik dari konsumen itu sendiri. Dimana kalau kita melihat lebih spesifik lagi, menurut produsen itu bahwa untuk pemasarannya itu jenis kelaminnya itu seluruh jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Usianya itu yaitu di antara 20 sampai 50 tahun. Nah, ini tapi ada juga yang lebih dari 50 tahun itu juga menggunakan jamu herbal ini. Tetapi rata-rata itu antara 20 sampai 50 seperti itu. Nah, untuk profesinya ini di segala profesi, tidak hanya terpaku pada satu profesi. Intinya konsumen yang ditargetkan oleh produsen ini bagi itu PNS, petani, pelajar maupun yang lainnya seperti itu, tidak ada batasan profesi. Nah, untuk pendapatannya ini juga lebih kompleks, yaitu yang berpendapatan menengah ke bawah maupun yang menengah ke atas. Artinya karena di sini harganya yang sangat terjangkau, mudah dijangkau oleh orang yang berpendapatan rendah, menengah maupun tinggi seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu manfaat dari jamu herbal tersebut sangat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, untuk karakteristik konsumen sendiri yaitu ditargetkan pada orang yang memiliki prinsip pola hidup sehat seperti itu, memiliki pola hidup sehat dan peduli akan kesehatan tubuhnya seperti itu. Nah, dalam targetnya bahwa di situ disebutkan dalam PPT ini saya mengambil dari Ibu Fatima, yaitu menargetkan penjualan di daerahnya sendiri. Ibu Fatima itu tidak ada target harus menjual berapa, harus laku berapa, tidak, karena memang kalau ada konsumen langsung dilayani. Tapi setiap hari di warung Bu Fatima itu pasti ada yang yang menjadi langganan seperti itu, yaitu orang yang memiliki prinsip pola hidup sehat. Selanjutnya yaitu terkait dengan pertanyaan, ini hasil wawancara saya dengan Ibu Fatima, yaitu terkait dengan analisis riset pasar ini.
diketahui bahwa harga jamu yang dijual Ibu Fatimah tersebut ada dua produk. Yang pertama yang menggunakan telur dan juga jamu biasa. Dimana yang menggunakan telur itu seharga 15.000 dan juga yang jamu biasa itu seharga 10.000 seperti itu. Target konsumen yang direkomendasikan yang tadi itu ternyata untuk pencapaian targetnya itu sudah mencapai dan mampu apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tiap harinya ini mampu menjual produknya, tetapi untuk batasannya itu tidak ada seperti itu. Nah, dasar penentuan harganya sendiri itu Ibu Fatimah pasti jamu itu semakin hari semakin meningkat, tidak akan turun. Tetapi di situ dasar penentuan harganya itu ditetapkan berdasarkan harga bahan baku. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau bahan baku semakin meningkat atau gimana? Nah, itu Ibu Fatimah dalam satu kali pembelian itu membeli di pasar tradisional. Di pasar tradisional ini membeli dalam skala besar seperti itu. Jadi kalau terjadi peningkatan harga bahan baku ini, Bu Fatimah ini sudah menyediakan gitu barang-barangnya atau bahan bakunya seperti itu. Jadi untuk dari mana bahan bakunya itu dari pasar tradisional yang ada di daerah Pegantenan seperti itu. Nah, produk jamu seperti apa yang paling disukai? Ya, yang paling disukai tentunya adalah jamu yang menggunakan telur, karena di situ menurut Ibu Fatimah memiliki khasiat yang lebih bagus seperti itu. Nah, untuk penggunaan jahenya juga konsumen ini Ibu Fatimah menggunakan jahe merah karena menurutnya itu jahe merah sangatlah disukai konsumen, cita rasanya yang sangat pedas gitu. Nah, untuk lokasi penjualan sendiri itu Ibu Fatimah mengambil di desanya sendiri, yaitu Desa Pegantenan. Dan kalau saya lihat pada saat observasi itu ternyata di situ masih jauh dari halayak umum. Tetapi meskipun jauh dari yang halayak ramai atau gimana, nah itu Ibu Fatimah sudah memiliki konsumen tetap seperti itu. Artinya di situ setiap harinya pasti ada. Di situ juga lokasinya mudah diingat gitu. Sudah lama didirikan oleh Ibu Fatimah sehingga banyak orang yang cukup mengenal dari produk Ibu Fatimah itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis perilaku pasar. Nah, di sini rancangan kuesioner yang saya buat itu terdapat 6 instrumen, yaitu yang pertama itu terkait dengan profil responden, nama, alamat, dan juga yang lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan jamu herbal. Nah, ini melihat apakah pernah gitu konsumen ini mengkonsumsi produk jamu atau tidak seperti itu. Yang kedua yaitu dampak COVID. Ini menanyakan apakah dampak COVID ini sangat berbahaya atau tidak menurut para konsumen ini. Terus yang pertanyaan yang kedua ini untuk variabel independennya yaitu kecenderungan dari pola hidup sehat. Nah, di sini apakah konsumen itu benar-benar peduli gitu dalam pola hidup sehatnya gitu, apa benar-benar peduli harus meningkatkan daya tahan tubuh atau gimana seperti itu. Yang ketiga ini untuk variabel independennya yaitu pola minum. Artinya di sini apakah peduli gitu untuk meyakini bahwa dengan mengkonsumsi jamu herbal ini mampu meningkatkan daya imunitas tubuh atau tidak seperti itu. Jadi kalau mempercayai tentu konsumen akan lebih cenderung gitu untuk meminumnya. Yang menjadi variabel dependen di sini adalah faktor pembelian dari jamu herbal itu sendiri seperti itu. Nah, ini untuk variabel dependennya, mengkonsumsi jamu herbal sangat berpengaruh untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini berbentuk instrumen karena perilaku konsumen ini saya menggunakan kuesioner secara online menggunakan Google Form seperti itu. Jadi di sini hanya berbentuk instrumen. Jadi untuk analisisnya berdasarkan. Nah, ini
untuk tabulasi datanya, di mana yang mengisi kuesioner itu sebanyak 15 orang. Pendapatannya itu rata-rata itu kurang dari 500.000 tiap bulannya. Tetapi untuk usianya di situ ada rentang antara 20 sampai 50 juga. Ada yang 45, 21, 20 dan yang lainnya. Nah, untuk pekerjaan rata-rata itu yang mengisi kuesioner ini sebanyak 15 orang. Baik itu yang ada yang wira swasta, mahasiswa, pelajar swasta dan juga yang lainnya. Ada juga yang petani. Nah, untuk yang instrumen tadi apakah pernah mengkonsumsi, ternyata dari secara keseluruhan para responden konsumen jamu herbal ini sudah pernah mencicipi mencicipi dari jamu herbal itu sendiri. Tabulasi data dari hasil kuesionernya, di situ petunjuk pengisian instrumen yang saya berikan itu, dimana yang pertama itu sangat tidak setuju, kalau diisi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan juga yang keempat itu sangat setuju. Ini untuk tabulasi data yang akan dianalisis. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu untuk menguji apakah dari variabel yang saya ambil itu berpengaruh terhadap pembelian konsumen atau tidak. Di sini saya menggunakan analisis regresi linier. Nah, dalam analisis regresi tersebut saya menggunakan alat bantu analisis, yaitu menggunakan SPSS 6.0. Yang sudah untuk variabel independennya yaitu COVID, pola minum, dan juga pola hidup sehat. Nah, untuk yang variabel dependennya yang sudah saya jelaskan tadi yaitu pembelian jamu herbal. Nah, setelah analisis tentunya di situ saya akan menguji secara deskriptif penjelasan terkait dengan hasil analisis tersebut. Untuk hipotesanya yaitu H1 yaitu terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel dependen, sedangkan H0 itu tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen dan juga terhadap variabel dependen, seperti itu. Nah, untuk hasil dan pembahasannya diketahui bahwa pada model Sumari di situ dari hasil analisis menggunakan SPSS untuk melihat berapa pengaruhnya terhadap variabel dependen, berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di situ telah disebutkan hasil analisis itu sebesar R square-nya itu sebesar 67,9. 0,679. Di situ bahwa artinya bahwa variabel independen itu mampu menjelaskan atau mampu mempengaruhi sebesar 67,9% terhadap variabel dependen. Nah, selebihnya yaitu 32,1% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model, seperti itu. Nah, untuk hasil pembahasan yang lainnya yaitu pada analisis secara simultan yaitu uji F, uji ANOVA. Di situ diketahui nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel. F tabelnya dan juga nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05 taraf signifikasinya itu tersebut, sehingga kesimpulannya H1 diterima. Jadi secara simultan variabel independen yaitu COVID, pola minum, pola hidup sehat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pembelian jamu herbal. Nah, ini secara parsial. Kalau kita lihat dari kalau dalam literatur buku ekonomi statistika, buku ekonomi metode kuantitatif, di situ disebutkan bahwa untuk menganalisis regresi ini memenuhi persamaan Y plus ABX, di mana A itu sebagai konstanta, B itu sebagai nilai dari beta hasil analisis tersebut. Nah, diketahui bahwa persamaannya yaitu kita lihat dari nilai betanya itu ada 2,141 untuk nilai konstantanya, terus yang nilai betanya itu COVID 0,012,
pola minum 0,865 dan juga seterusnya seperti itu. Artinya di sini bahwa contohnya pada COVID, semakin tinggi tingkat COVID tersebut, maka pembelian terhadap jamu herbal akan meningkat sebesar 0,12 ini salah, meningkat, pembeliannya itu meningkat sebesar 1,2% seperti itu jika tingkat COVID meningkat. Sedangkan pola minum itu juga seperti itu, jika semakin meningkat maka pembeliannya juga akan semakin meningkat karena di situ positif, yaitu sebesar 0,865 atau 86,5% pembelian terhadap jamu herbal. Nah, untuk melihat apakah berpengaruh atau tidak, di situ diketahui bahwa nilai T secara keseluruhan itu nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel, dan juga lihat dari taraf signifikasinya, di situ lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulannya H1 diterima. Jadi secara parsial antar tiap variabel tersebut bahwa berpengaruh terhadap pembelian jamu herbal, itu baik dampak COVID, pola minum, pola hidup sehat, dan juga yang lainnya. Itu berpengaruh secara signifikan. Lanjut kepada pembahasan yang tadi, bahwa diketahui bahwa secara keseluruhan tiap variabel independen yaitu COVID, pola minum, pola hidup sehat, ternyata itu berpengaruh secara signifikan. Nah, ini sangat memungkinkan gitu. Karena kenapa? Dimana pada saat pandemi ini banyak perusahaan industri itu yang bahkan itu sampai gulung tikar seperti itu, karena ada pembatasan jarak, tidak ada kegiatan ekonomi, dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan kebutuhan akan obat-obat herbal ini sangat dibutuhkan gitu. Jadi ini sangat berpotensi. Jadi konsumen itu sangat membutuhkan bahwa di situ disebutkan dalam hasil penelitian saya itu nilai betanya itu positif semua, bahwa jika tiap variabel itu meningkat maka pembelian juga akan meningkat. Itu sangat memungkinkan karena di situ penggunaan akan obat-obat herbal itu sangat dibutuhkan pada saat pandemi saat ini seperti itu. Melihat dari pernyataan di atas, maka pengembangan usaha industri jamu herbal di Madura ini, khususnya yang milik Ibu Fatimah ini, sangat berpotensi untuk dikembangkan dan sangat berpotensi yang sangat besar di tengah pandemi COVID-19 ini seperti itu. Jadi perilaku konsumen pada saat pandemi COVID-19 ini, bahwa pendapatan maupun penjualan dari hasil Ibu Fatimah itu semakin meningkat, sangat berpengaruh gitu terhadap pendapatan yang dihasilkan, dimana di situ diimbangkan dengan kondisi yang saat ini jamu-jamu herbal itu sangat dibutuhkan, dan konsumen itu lebih cenderung untuk melakukan pembelian terhadap obat-obat herbal untuk dikonsumsi setiap harinya seperti itu, untuk tetap menjaga imun tubuh yang ada pada konsumen itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa dari hasil analisis tersebut sangat berpengaruh terhadap pembelian konsumen, khususnya dalam perilaku konsumen itu dalam keadaan COVID, pola minum, pola hidup sehat itu sangat berpengaruh terhadap pembelian di saat pandemi COVID-19 ini seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Saya mengambil beberapa referensi yang saya ambil. Bisa nanti jika teman-teman lebih detail lagi terkait dengan referensi, silakan cek dalam daftar pustaka yang sudah saya cantumin ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua, dan juga kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir seperti itu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.